Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Video ini khusus klarifikasi kenapa saya bikin channel baru lagi. Ya, akun saya yang dulu telah dihacker. Ada ya orang-orang tertentu yang ngehacker akun saya. Bagaimana kronologinya? Kronologinya ketika ada pesan yang aneh ke HP saya. Ya, ada tiba-tiba aplikasi muncul di HP saya dan tiba-tiba HP saya itu panas sendiri dan ternyata HP saya benar-benar dihacker dan password diganti. Tidak hanya itu, yang lebih parahnya lagi ya, data-data saya semuanya bocor dan mohon maaf, saya diteror. Nggak hanya saya yang diteror, tapi keluarga saya juga. Akhirnya dengan terpaksa saya harus ganti HP, ganti akun semuanya. Kita sudah berusaha ya mau mencari siapa pelakunya. Ya, tapi akunnya tidak balik-balik sampai sekarang. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan akun saya tidak dihapus, video-videonya jangan dihapus ya. Jadi intinya ya, kalau saya perhatikan orang yang ngehack ini adalah seorang hacker beneran dan orang yang berpengaruh juga. Ya, orang yang punya power juga. Intinya ya, ketika dia ngancem pembunuhan ya, saya tahu alamat kamu di mana. Berhenti bikin konten. Cuman itu doang pesannya. Berhenti bikin konten. Ya. Jadi kalau boleh jujur ya, sebenarnya ya saya juga merasa, wah kok gini ya. Dulu saya nggak ngerasa serius ini ya, kok bisa ya ada orang gitu yang membungkam ya. Saya cuman mengajak yang nonton video ini, mengajak masyarakat untuk berpikir kritis, tapi sepertinya ini taruhannya nyawa ya. Jadi kenapa saya terpukul ini ya, kalau boleh jujur ya, saya tuh nggak kepikiran sampai seserius ini ya orang yang ngehack itu. Tidak hanya kalau hanya saya sendiri ya nggak jadi masalah, tapi keluarga saya juga ya ada ancaman pembunuhan ya. Saya tahu rumahmu di mana dan sebagainya, diteror melalui WA. Kita sudah laporkan ke polisi Konoha ya. Ya tahu sendirilah polisi Konoha ya kan. Kita sudah bikin laporan ya. Tapi tahu sendirilah ya gimana polisi di Konoha. Saya tidak berharap banyak ya dengan polisi yang ada di Konoha. Tapi gini guys ya, menurut kalian gimana? Apakah saya akan lanjut? Kadang saya berpikir gini guys ya, gimana kalau saya berhenti aja? Menurut kalian gimana? Apa sebaiknya gua harus berhenti? Apa enggak gitu? Ya, jadi kalau kalian pengen gua berhenti, dislike video ini. Kalau ya kalian pengen aku nggak berhenti ya, lanjut terus bikin konten ya, maka mohon like video ini ya. Saya tahu nanti apakah penonton channel ini pengen gue berhenti atau tidak ya, biar saya tahu indikasinya. Tapi gini guys ya, waktu saya bangun channel saya bernama Ray Konoha, dan sekarang ini saya ganti namanya menjadi Ray Konoha Official ya, jadi ada tambahan official. Dulu waktu saya bangun channel itu, saya ada satu niat ya, niat yang paling bulat ya. Apa itu niatnya? Niat saya itu, saya pengen menjadi orang yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa kita. Sedikit saja kontribusinya, nggak gede-gede banget gitu, sedikit saja ya, atau segelintir orang gitu memahami ya pola pikir apa yang saya sampaikan gitu. Karena gini guys ya, kita sepakat ya bahwa ya Konoha itu, mohon maaf ya, masih terbelakang dalam berpikir
Ya, artinya gini ya, kita itu masih bodoh dalam berpikir ya. Ya kita sepakat lah ya, warga Konoha itu adalah warga yang bodoh. Kalau kita pintar, sudah pasti jadi negara maju dong. Itu indikasi bahwa masyarakat kita itu bodoh. Kita sepakat ya. Ya, kalau misalnya pola pikir kita selama ini benar, berarti kita sudah menjadi negara maju. Nah, kalau pola pikir kita itu salah, siapa yang benerin kalau bukan konten kreator? Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan dengan membaca buku, ya warga Konoha itu membaca buku itu sangat-sangat malas. Hanya 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca buku warga Konoha. Hanya 1. Bayangkan. Jadi kenapa saya terjun ke dunia YouTube ini ya, untuk memberikan kontribusi itu doang ya. Jujur dari hati saya yang paling dalam, saya nggak mengharapkan yang namanya AdSense ya, nggak mengharapkan duit ya dari YouTube, enggak ya. Mohon maaf ya, walaupun akun saya subscribernya udah hampir 30 ribuan, sudah menghasilkan ya sebenarnya, tapi saya tidak nggak mengharapkan gitu penghasilan sebenarnya. Kalau misalnya nih di video ini iklannya dimatiin, saya matiin iklannya. Cuman kalau kita matiin iklannya, video kita itu tidak akan dipromosikan. Jadi itu berkesinambungan ya. Kalau iklan kita matiin di channel ini, maka kita akan tidak dipromosikan. Jadi YouTube atau Google berpikir video kita itu ya tidak menguntungkan ya bagi mereka. Mereka butuh apa? Mereka butuh yang namanya pengiklan. Ya, jadi saling ya antara YouTube dengan konten kreator itu saling kerjasama. Jadi yang saya tangkap dari atau yang saya pelajari dari kejadian ini, saya sebenarnya tidak terlalu menyalahkan hackernya ya. Dan menurut saya hacker ini adalah hacker yang luar biasa, bukan hacker yang biasa. Mungkin saja ya, saya juga mungkin punya kesalahan. Saya tidak hanya menyalahkan orang lain gitu. Mungkin saja password atau kata sandi daripada channel saya itu lemah. Sehingga mudah dibobol. Jadi saya juga menyalahkan diri saya sendiri. Saya tidak hanya menyalahkan orang lainnya. Dan akun yang baru sekarang ini, saya sudah bikin sandinya dengan kuat ya, dengan kata yang panjang gitu, yang rumit ya. Mudah-mudahan tidak bisa dibobol lagi. Bicara tentang masalah ancaman pembunuhan ya, beberapa hari yang lalu ya, seperti yang kita ketahui bersama, mungkin dia tersapa yang video ini sudah tahu ya informasinya, Kang Deddy Mulyadi atau KDM mendapat ancaman pembunuhan. Jadi kalau gue berpikir secara rasional ya, ternyata bukan hanya orang yang agak sedikit selengean gitu, kayak gue misalnya, ya, agak sedikit sangklek gitu, ya, agak sedikit ya menyimpang gitu ya pemikirannya. Tidak hanya gue, ternyata seorang Kang Deddy Mulyadi, ya, orang yang menurut saya itu ya orang yang humble ya, yang memikirkan rakyat. Sejauh ini saya melihatnya beliau ini adalah orang yang sangat tegas, tapi ada ancaman pembunuhan. Jadi gue berpikir ternyata bukan hanya orang yang seperti saya mungkin ya yang kena tentang ancaman pembunuhan, tapi orang yang baik sekalipun ya, orang yang jujur sekalipun bisa kena ancaman pembunuhan ya. Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Kok bisa hal-hal seperti ini terjadi di Konoha? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa orang-orang jujur itu selalu diteror gitu? Kenapa orang-orang jujur itu ya selalu tidak nyaman di Konoha gitu? Selalu dibikin tidak nyaman. Ya. Apakah karena warga Konoha itu adalah warga yang pengen masyarakatnya tidak maju gitu? Apakah warga Konoha itu sudah masuk zona nyaman gitu, pengen hidupnya seperti aja gitu, nggak ada pola pikir maju ya, nggak peduli dengan warga Konoha, nggak peduli dengan
bangsa kita. Apa itu yang dimau? Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya, kok bisa ya orang seperti KDM ya, orang-orang yang jujur dan sebagainya selalu diteror. Dan itulah alasannya kenapa saya menggunakan kupluk dan kacamata. Di kehidupan sehari-hari saya nggak menggunakan kupluk seperti ini, kacamata enggak. Karena apa? Karena saya pelajari ya dari konten kreator sebelumnya, kalau bicara tentang hal-hal yang berbau sensitif, agama, ya, antropologi, sejarah dan sebagainya, maka akan syarat dengan ancaman-ancaman. Ya. Bahkan kalau kita telusuri sejarah terdahulu seperti Munir misalnya. Munir orang yang baik, orang yang humble, tapi diracun guys. Bayangkan diracun seorang Munir. Tidak hanya Munir ya. Ada lagi seperti Hugeng misalnya. Jadi sama teman-teman saya, sama saudara saya sering menceritakan tentang kisah Hugeng Santoso. Makanya pernyataan daripada Gus Dur ya, hanya 2 polisi yang jujur di Konoha. 1 polisi tidur, 1 lagi Hugeng. Jadi seorang Hugeng sekalipun ya tidak lepas dari yang namanya ancaman-ancaman, disingkirkan. Ya. Jadi orang jujur itu ujiannya berat banget guys ya. Orang yang tujuannya baik itu berat banget ya. Ya, seperti Kang Deddy Mulyadi, dia pengen warga Jabar itu lebih baik lagi ya dalam berpikir ya. Makanya kebijakan-kebijakannya itu mungkin ya sebagian orang itu nggak setuju gitu ya. Baru-baru ini ya, Kang Deddy Mulyadi diduga ya memotong anggaran daripada DAP, dana abadi pesantren. Jadi dana-dana yang masuk ke pesantren itu bukan di stop ya, dikurangi. Ya. Tujuan Deddy Mulyadi mungkin ya biar kebagian pesantren-pesantren yang di pelosok-pelosok ya, bukan pesantren-pesantren yang bonafit ya, yang di kota-kota ya. Bukan seperti itu maksudnya. Ya. Saya bisa menangkap pola pikir daripada Kang Deddy Mulyadi, cara berpikirnya. Ya. Dugaan saya mungkin karena ini kali ya, dugaan saya ya, kenapa Kang Deddy Mulyadi itu diancam mungkin ya karena dananya sudah dipangkas. Jadi di Konoha itu sesuatu hal yang berhubungan dengan agama itu sangat sensitif, dan ini yang perlu saya hilangkan. Kenapa kita terlalu sensitif dengan masalah agama? Kenapa? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena kita menganggap agama itu sangat sakral. Ya, saya tidak menyalahkan ya kalau kita mensakralkan agama. Enggak. Tapi saya menyalahkan kalau kita terlalu menyakralkan. Ya, terlalu menyucikan ya. Terlalu menganggap bahwa golongan kita yang paling benar. Terlalu menganggap bahwa aliran kita yang paling benar dan lain sebagainya. Itu yang jadi permasalahan. Jadi besar dugaan saya kenapa akun saya ini dibobol atau dihacker itu karena saya bahas tentang agama. Menurut kalian gimana? Apakah saya harus tetap bahas tentang agama? Kalau saya bahas agama, terbiasa bahas agama itu artinya bicara tentang agama itu bukan hal yang sensitif, hal yang biasa aja gitu. Tidak seperti zaman sekarang ya, bicara tentang agama itu jangan bicara agama. Asal jangan menghina, itu yang jadi permasalahan. Kalau kita merasionalkan agama, kenapa enggak? Boleh ya kan? Jadi saya hanya meluruskan bahwa kalau kita terlalu berlebihan dalam beragama, maka ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau kita terlalu berlebihan dalam beragama itu, maka ya kita akan fanatik berlebihan dan kita akan menganggap bahwa agama lain itu sesat, dan ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Gimana mau maju coba kalau kita menyesatkan orang lain? Sebangsa kita sendiri, beda agama, ya, kontok-kontokan, memilih pemimpin harus agama dan sebagainya. Ini yang perlu saya luruskan gitu. Pola pikir ya, warga Konoha itu jangan terlalu berlebihan dalam beragama. Nah, resikonya sangat besar emang ya. Tapi gue berpikir gini guys ya. Dulu juga gue nggak mau sebenarnya bahas tentang agama, karena gue menganggap bahwa agama itu ya ranah privasi. Agama itu suatu hal yang subjektif, bukan yang objektif ya. Tapi di Konoha banyak orang berpikir bahwa
agama itu hal yang objektif. Ya. Gue meluruskan ini sebenarnya. Ya walaupun resikonya gede. Karena gini guys, gue berpikir ya gue diam aja ya ujung-ujungnya tetap mati juga kan. Semua manusia pasti meninggal kan. Tapi apakah kita meninggalkan pemikiran atau tidak? Apakah kita meninggalkan sesuatu yang diingat atau tidak? Apakah kita meninggalkan kontribusi atau tidak? Apakah kita meninggalkan masalah atau tidak? Itu yang esensi daripada kehidupan menurut saya pribadi ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi gue tetap semangat ya bikin konten. Mungkin gak seintens konten gue yang dulu ya. Gue akan fokus ke kualitasnya ya. Gue akan fokus pada riset yang mendalam ya. Walaupun uploadnya gak seperti channel gue yang dulu ya. Channel gue yang dulu itu kan sehari 2 atau 3 video ya. Mungkin saya akan ngasih jarak ya. Saya lebih fokus pada kualitas videonya, bukan pada kuantitasnya ya. Makasih ya buat teman-teman yang masih setia, yang masih setia dengan channel ini walaupun channel ini sudah berganti nama ya. Tetap gua yang bikin konten ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, hampir 1 bulan gue nggak ngonten. Kadang gue merasa gini, kok gue sedikit stres ya. Jadi sebenarnya saya bikin konten ini sebenarnya ada tujuannya ternyata ya. Ada tujuannya. Apa itu tujuannya? Mengeluarkan unek-unek saya pribadi gitu. Jadi kalau saya ngomong seperti ini ya, stres saya itu lires ya. Stres saya itu dirilis maksudnya ya, dikeluarkan sehingga tidak menjadi beban tersendiri bagi pikiran saya. Oke. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Mungkin besok ya atau lusa saya akan upload video lagi ya. Request ya video apa yang pengen gua bahas ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha Official. Salam. Akun saya dihack.